terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Pemirsa, sejumlah figur publik ramai-ramai datang ke daerah bencana untuk menyalurkan bantuan. Mulai dari artis Pras Teguh yang menggalang donasi miliaran rupiah, hingga anggota DPR RI Verrel Bramasta yang datang lengkap dengan rompi taktis dan kacamata hitam. Kedatangan pesohor negeri dan pejabat ke lokasi banjir disambut hangat warga. Mereka membawa makanan, pakaian, hingga obat-obatan untuk warga terdampak banjir. Sepekan usai banjir serta tanah longsor, artis Zaskia Adiameka langsung terbang ke PD Aceh untuk memberikan bantuan kepada korban terdampak. Salah satu upaya nyata istri dari sutradara Hanung Bramantio ini adalah dengan mendirikan dapur umum darurat. Mulai dari memasak makanan dan bermain bersama anak-anak di pengungsian dilakukan Zaskia untuk menghibur. Aksi yang sama juga dilakukan komika Pras Teguh. Ia bahkan membuka donasi untuk disalurkan kepada korban bencana Sumatera. Penggalangan dana itu bahkan mencapai 1,5 miliar rupiah. Tak menunggu lama, Pras Teguh kemudian berangkat menuju ke Sumatera Barat, mendirikan dapur umum darurat dan membagikan kebutuhan korban bencana di tenda-tenda pengungsian. Pras Teguh sampai-sampai merevisi target donasi hingga 2,1 miliar rupiah untuk membantu korban bencana. Sementara itu, selebritas sekaligus anggota DPR RI Verrel Bramasta sukses menarik perhatian warga korban bencana banjir di Padang, Sumatera Barat. Dengan mengenakan rompi taktis dan juga kacamata hitam, Verrel disambut hangat emak-emak di lokasi terdampak banjir. Kehadiran Verrel pada hari itu sukses mengukir senyum terutama ibu-ibu dan juga remaja putri yang akhirnya berebut untuk bersuah foto bersama Verrel. Selain menyerahkan bantuan logistik, kedatangan Verrel Bramasta juga turut menjadi hiburan tersendiri bagi warga. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah influencer muda membuktikan mereka bukan hanya sekedar membuat konten semata. Aksi kepedulian mereka sekaligus mengajak kaum muda untuk berbuat nyata membantu saudara-saudara di Pulau Sumatera. Teman-teman, kita lagi ada di Pangkalan Brandan, jadi ini tuh donatur dari kantong pribadi. Ya, saya cuma relawan, ini bukan dari saya, bukan dari kantong saya. Ya, ini dari donatur pribadi. Fenomena anak-anak muda, kreator media sosial yang aktif turun ke Pulau Sumatera menemui pengungsi saat ini mulai ramai. Salah satunya adalah konten kreator JJ Zuang yang biasa mereview kuliner bahkan rela turun ke pengungsi di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Di sini dengan tegas ia mengaku bukan donatur utama, namun turut membantu menyalurkan bantuan tanpa pencitraan. Dalam penyalurannya bahkan ia rela menempuh perjalanan panjang dan melelahkan tanpa pengawalan ketat yang berlebihan. Hal yang sama juga dilakukan seorang kreator yang juga ilustrator, Ciki Fauzi. Ia datang memberikan bantuan ke kawasan air hitam Langkat, Sumatera Utara. Di sini, Ciki Fauzi memberikan hiburan ke anak-anak, trauma healing, agar anak-anak korban banjir tetap ceria. Sementara itu, konten kreator Willy Salim juga hadir dan melihat langsung kondisi kerusakan bangunan hingga gapura di kawasan Lembah Hanai. Sekarang hancur. Hancur, airnya setinggi gapura ini. Tadi airnya Setinggi gapura ini. yang benar Pak Wali. Ya. Kalian bisa lihat ini hancur semua. Benar-benar roboh ya Pak Wali. Ya, roboh semua. Ini kiri kanan ini ada mobil ini berparkiran. Banyak mobil. Banyak mobil, hanyut semua. Hanyut semua. Orangnya, Mobilnya pun hilang, Win. mobilnya aja hilang. Mobilnya hilang. Ya, Ini benar-benar keropos semua ya. ya, ropos habis. Rusak. Di sini musola sama rest area. Diprediksi di sini ada sekitar 50 orang. 50 orang. Hilang semua. Hilang. Lemes dengarnya. Ini semuanya udah rata tanah semua. Oh ya, di sini ada sungai lagi ya? Ya, nah, sungai ini Hah? nggak meluap. Masyarakat fokusnya ke sini, sementara air bah yang nggak diduga dari sana. Oh, berarti kesiram kita semua ya? Siram dari situ di sini semua. Tadi malam kita di sini menemukan jenazah yang punya rumah di sini. Kalian bisa lihat dalam banget ini. Ya. Satu, dua. Pemirsa, salah satu influencer yang menggalang donasi untuk korban bencana Sumatera yakni Ferry Irwandi. Dalam waktu 24 jam saja, Ferry berhasil menggalang donasi lebih dari 10 miliar rupiah. Halo warga sipil sekalian, langsung aja gue mau mengumumkan pengumuman yang penting banget. Jadi kemarin gue baru bikin crowdfunding dalam waktu 24 jam. Kita tentukan waktunya dalam
kurun waktu 24 jam ya, karena kita butuh ini disalurkan secara cepat ya. Dan sejak kita buka kemarin sampai hari ini kita tutup, dana yang sudah terkumpul lebih dari 10 miliar rupiah. Ferry berinisiatif melakukan penggalangan dana melalui platform kitabisa.com. Dan hanya dalam waktu 24 jam saja, penggalangan donasi yang dilakukan Ferry berhasil mengumpulkan dana mencapai lebih dari 10 miliar rupiah. Donasi itu dikumpulkan dari lebih dari 87 orang. Ferry pun mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah tergerak demi tujuan kemanusiaan. Ferry berjanji akan menyalurkan donasi tersebut secara transparan dan tepat sasaran. Secara tepat sasaran, akuntabel, dan transparan. Nah, buat teman-teman yang nanya, nanti penggunaan dananya, reportnya bisa dilihat di mana, Bang? Itu udah ada di landing page kita bisa, akan kita update berkala dan transparan gitu. Nah, Selain mengenai kelaparan, keluhan warga pengungsi juga adanya kekhawatiran munculnya maling. Maling ini mengincar makanan yang dikirimkan sebagai bantuan. Karena maling merajalela, Kak. Maling? Iya, maling merajalela. Kereta ada berapa kereta yang diinikan, Kak? Kereta AC. Udah banyak. Gak ada bantuan dari mana? Gak ada. Bantuan kalau di sini kami nggak tahu lah. Kalau di posko, alhamdulillah bantuan ada. Kak, kami pikir segini kayak biasa, rupanya segini. Rumah kami udah jebol sekali, ngerasain bantuan nggak ada. Ya kami ini sama-sama terdampak ya kan Kak. Tapi parah memang kami sampai sekarang kami belum bisa masuk. Belum bisa masuk ke rumah kami Kak. Masih ngungsi di mana masih basah baru pulang sana. Oh. Ini Kak baru pulang nih masih basah nih. Iya, masih basah. Makanya kami mana bisa nih ngapain baju yang mana bisa dipakai kan nggak ada baju lagi Kak. Oh, oke baju ya. Tak hanya bantuan makanan, warga pengungsi juga membutuhkan bantuan pakaian untuk digunakan sehari-hari. Tak jarang akibat pakaian yang terbatas pemirsa, pakaian yang seharusnya untuk wanita digunakan untuk pria. Seperti inilah aktivitas warga yang mencuci pakaian di tengah jalan. Warga terpaksa mencuci pakaian di tengah jalan seperti ini meski menggunakan air yang kurang bersih. Akibat banjir yang merendam rumah, sejumlah warga tak sempat selamatkan barang-barang berharga termasuk menyiapkan pakaian. Pakaian siksa warga hanya yang dikenakan di lokasi banjir saja. Bantuan yang datang, termasuk pakaian, masuk dalam jumlah yang terbatas sehingga warga harus segera mencuci ketika digunakan. Karena jumlah pakaian bantuan kebanyakan untuk wanita, tak jarang pengungsi pria pun terpaksa menggunakannya. Meski sedikit malu dan kaku, namun seorang bapak terpaksa menggunakan daster karena stok pakaian bantuan masih terbatas. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pemerintah sudah menyiapkan beras khusus untuk bencana. Kepala daerah bisa mengeluarkannya secara tidak terbatas. Logistik ini kalau untuk beras itu sebetulnya di gudang-gudang persediaan beras kita kan relatif cukup. Karena dari 1,3 juta ton dari bulan Agustus lalu yang cadangan di Bulog yang harus dikeluarkan tuh sampai dengan Desember untuk beras SPHP itu masih ada yang baru keluar kira-kira 800.000 sampai 900.000 ton. Artinya cadangan masih ada 600.000 ton. Nah, saya waktu itu di Lok Semawe kita berusaha, ini kan daerah terkunci karena jalan-jalan putus, jembatan putus, beras sudah menipis. Nah kemudian kita mau mencoba untuk cari beras dari Medan atau dari Riau dan kemudian dari Banda Aceh. Tapi setelah saya datang ke Lok Semawe ternyata ada di gudang Bulog 28.000 ton untuk konsumsi Lok Semawe, Aceh Utara, Biren yang tiga-tiganya terkunci. Dan jadi sebetulnya nggak perlu ngambil beras ke tempat lain, itu cukup untuk 9 bulan itu. Nah sehingga akhirnya mereka bisa mengeluarkan ada namanya beras bencana, itu bisa dikeluarkan unlimited sepanjang ada surat permintaan dari kepala daerah dan kemudian kepada Kepala Badan Pangan Nasional Pak Mentan, Pak Amran, dan setelah itu dieksekusi oleh Bulog. Nah alhamdulillah kami sudah koordinasi dengan Bapak Mentan, Pak Amran, terima kasih sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Beliau hanya memerlukan surat saja, dan suratnya cukup dengan menggunakan soft copy WA, WhatsApp. Setelah itu
Pak Mentan langsung akan memforward kepada Dirut Bulog, Pak Rijal. Kita ada koordinasi juga. Dan Pak Rijal akan sudah Zoom meeting dengan seluruh daerah yang terdampak. Jadi tolong rekan-rekan kepala daerah, banyak nggak tahu ini mungkin. Rekan-rekan kepala daerah yang terdampak, ya tolong lihat kondisi cadangan yang ada di gudang Bulog. Kalau seandainya itu ada, tinggal buat surat saja kepada Kepala Badan Pangan Nasional, Bapak Amran. Melalui WhatsApp bisa, kalau nggak melalui saya juga bisa. Nanti saya forward kepada Pak Amran, dan setelah itu nanti langsung kepada Bulog. Bulog akan langsung mengeksekusi. Jadi sepanjang ada surat itu langsung dieksekusi hari itu juga.